Menghadiri acara bab 39. Darlin kembali ke toko dan berbincang sejenak dengan rekan kerjanya. Lalu mulai kembali ke pekerjaannya yang sibuk. Musim panas adalah waktu yang ramai. Orang datang silih berganti. Darlin pun seperti terus bekerja dan tidak tahu lelah. Hampir pada saat yang sama, Jane membawa Yos masuk ke dalam toko dan Hendrik juga masuk. Darlin, kami datang menjemputmu pulang kerja dan juga ada pelindungmu. Jane melihat ke arah Darlin. Kenapa kalian datang bersama? Darlin terdiam sejenak. Saat menatap ke arah Yos, dia berhenti sejenak, lalu memutuskan untuk mengabaikannya. Wajahnya terlihat tersenyum. Bertepatan bertemu di depan pintu. Hendrik perlahan melewati Yos dan Jane, berdiri di hadapan Darlin. Jari yang lembut pun menyentuh dahi Darlin yang bersih, dengan suara yang memanjakan berkata, "Bukankah tubuhmu tidak nyaman? Kenapa masih datang bekerja?" Untung tidak demam." Walaupun hanya beberapa detik, tangan Hendrik sudah digeser, tapi juga merasa terkejut. Darlin masih belum sadar, hanya menganggukkan kepala. Aku tidak apa-apa." "Hahaha, semalam aku barusan bilang, kenapa Darlin sudah sakit, kamu tidak memperhatikannya. Kelihatannya aku sudah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Benar kan, Yos?" Jane melihat Yos yang ada di sampingnya berkata, walaupun sekarang ini mereka berdua sedang pacaran, tapi Jane sama sekali tidak merasakan keromantisan pacaran, malah selalu merasa kehilangan. Yos juga tidak pernah melakukan tindakan yang romantis, hanya tidak menolak posisinya sebagai pacarnya. Mendengar ucapan Jane, Darlin tanpa sadar melihat bayangan yang dingin itu. Melihat tatapan Yos yang dingin, hatinya pun menjadi semakin dingin hingga gemetar. Hanya melihat Yos dengan nada dingin berkata, dia tidak memerlukan perhatian orang lain. "Yos, kenapa kamu berkata seperti itu? Darlin sudah sangat sulit." Jane berpura-pura tidak senang, merasa tidak senang atas temannya. Dia tidak memerlukan perhatian orang lain. Hahaha, dia sakit atau tidak, apa hubungannya dengan Yos? Darlin menggigit giginya dan tidak membiarkan orang lain melihat keanehannya. "Tuan Yos, Darlin sekarang adalah pacarku. Aku akan menjaga kesehatannya." Hendrik berjalan ke hadapan Darlin, menghalangi tatapan mereka berdua dan tidak mengalah pada Yos. Sepertinya sedang menegakkan haknya. Hal ini membuat Yos merasa tidak senang. Tatapannya semakin dalam dengan tersenyum dingin dan berkata, "Tuan Hendrik benar-benar menjaganya dengan sangat detail ya." Hendrik yang mendengar ini pun merasa tidak senang. Dia bukannya tidak menyadari kata menusuk dari ucapan Yos. Kalau dia menjaga Darlin dengan baik, Darlin juga tidak akan datang bekerja dalam keadaan sakit. Ini memang adalah kesalahannya. Tapi, bukankah Darlin dan Yos tidak ada hubungan? Kenapa dia memiliki sebuah rasa? Yos sedang cemburu. Darlin sepertinya merasakan suasana yang aneh. Tatapannya pun melihat ke arah Jane, merasa terkejut. Berpura-pura tidak mengerti dan bertanya,
Jen, sudah begitu lama kamu masih belum mengatakan. Kenapa kamu datang mencariku? Jen yang awalnya sedang memikirkan kenapa Yos tiba-tiba marah pun dihentikan karena ucapan Darlene. Sepertinya tiba-tiba teringat tujuan dia kemari, lalu berkata, "Aku hampir lupa. Malam ini adalah acara jamuan bisnis. Kamu dan Hendrik datang ya? Bukankah dia juga adalah pengusaha muda di kota ini?" Darlene teringat semalam dia barusan menolak Jen. Jadi sekarang dia tidak enak untuk menolak lagi, lalu menatap ke arah Hendrik. Kalau Hendrik tidak ingin pergi, dia juga tidak akan pergi. Undangan dari Nona Jen, kami mana mungkin menolaknya. Hendrik menjawab, menunduk dan dengan lembut berkata pada Darlene. "Benar kan, Darlene?" Darlene menjawab. "Baguslah, jam 8 malam. Sampai ketemu di Hotel Dores." Jane mengedipkan mata. Saat memalingkan kepala melihat Yos, dia terlihat seperti wanita patuh. "Yos, ayo kita pergi siap-siap dulu." Yos menjawab sambil menatap Darlene sejenak. Dengan wajah tanpa ekspresi, membiarkan Jane menggandengnya pergi. Walaupun Yos sangat tidak suka begitu dekat, tapi dia sengaja melakukan ini. Setelah keluar dari pintu, Yos pun langsung melepaskan tangannya, berjalan duluan ke arah mobil. Jane pun terdiam sejenak. Dalam hati, dia merasa sedih. Dia sudah kembali begitu lama. Apakah Yos masih belum terbiasa begitu dekat dengannya? Tidak, dia harus lebih berusaha lagi. "Darlene, ayo, aku antar kamu pulang." Hendrik memanggil Darlene yang melamun. Darlene dengan merasa bersalah berkata, "Hendrik, maaf membuatmu disalahpahami oleh orang lain." Hendrik melihatnya dan tidak mengatakan apapun. Darlene menunggu sejenak, tidak mendengar Hendrik berbicara, dengan heran melihatnya dan hampir terkejut karena tatapan Hendrik. "Hendrik, ada apa? Apakah wajahku kotor?" Darlene secara refleks ingin mengangkat tangan membersihkan wajahnya. Hendrik duluan menahan pergelangan tangannya. Dengan nada yang serius berkata, "Darlene, aku adalah pacarmu. Aku berharap kamu tidak perlu begitu sungkan padaku. Kata maafmu hanya akan membuatku merasa aku tidak melakukan posisiku sebagai pacar dengan baik." Darlene pun ingin mengatakan maaf karena tatapannya yang lantang. Tapi tiba-tiba sadar, Hendrik tidak suka dia mengatakan maaf. Jadi, Darlene hanya menganggukkan kepala. "Aku mengerti." Baguslah. Darlene, aku berharap kamu bisa mempercayaiku." Wajah Hendrik yang serius kembali melembut. Dia kembali menjadi pria yang lembut itu. Karena akan pergi menghadiri acara jamuan, Hendrik pun duluan mengantar Darlene pulang. Lalu pulang ke rumah mengganti baju dan kembali menjemput Darlene. Darlene menganggukkan kepala, menyetujui dan pulang ke apartemen sendiri. Hatinya merasa sangat berat. Sampai sekarang, dia masih belum mengatakannya dengan jelas pada Hendrik. Lain kali, kesempatan mengatakannya akan semakin sedikit. Melihat Hendrik yang begitu perhatian padanya, dia benar-benar tidak tega untuk menyakitinya. Malam ini setelah acara selesai, dia harus mencari kesempatan
mengatakan dengan jelas pada Hendrik. Darlene kembali ke kamarnya, membuka lemari dan di dalam tergantung banyak baju yang cantik. Selama ini, karena penyakit derik, dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan banyak uang untuk membeli baju. Kebanyakan adalah baju yang diberikan Yos padanya. Mengatakan ini sungguh menusuk. Walaupun Yos tidak memiliki perasaan padanya, tapi sangat loyal dengannya. Setiap bulan akan memberikan uang bulanan untuknya dan juga sering membelikan baju untuknya. Bahkan satu kartu hitam pun diberikan padanya. Dirinya bagaikan seekor burung kenari peliharaan, tidak lebih dari itu. Darlene tidak ingin melihat baju itu lagi. Dengan asal memilih gaun hitam, lalu buru-buru menutup lemari baju, seperti baju yang tergantung itu bukanlah baju lagi, tapi adalah masa lalu buruk yang akan menariknya. Setelah setengah jam, Darlene pun menerima telepon dari Hendrik, memberitahunya kalau dia sudah tiba. Menyuruhnya memberitahu penjaga apartemen membiarkannya naik menjemputnya. Tidak tahu kenapa, Darlene secara refleks menolak. Hendrik, tidak perlu repot. Aku langsung turun saja. Dari balik telepon, Hendrik pun terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah,